Dari situ saya menemukan satu fakta yang agak unik, bahwa ternyata guru-guru yang paling berprestasi dan paling disukai anak justru bukan berasal dari universitas keguruan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau berdiskusi, kita mulai mungkin ya. Boleh mic-nya? Oke, dan disiapkan 6 buah bingkisan dari Noriyuki-nya. Silakan. Oke. Sebutin namanya Pak dan dari mana? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa Bapak Ibu semua. Wilujeng Tepang Pak Guru Gembul. I'm the big fans of yours. Saya mengikuti channel Pak Guru Gembul sejak menceritakan tentang perang Bubat, by the way. Dan itu membuat menarik sih menurut saya. Oke, sedikit saya setuju dengan tadi statementnya Pak Guru tentang bahwa pendidikan itu hancur ketika dibuatnya kurikulum, karena memang semerdeka-merdekanya kurikulum tetap ada standarisasi yang menurut saya tidak bisa setiap orang itu sama gitu ya. Itu pertama. Kedua, saya ingin sedikit bertanya khususnya kepada narasumber yang ada di depan tentang bagaimana kurikulum merdeka ini bisa relevan dalam kehidupan sosial secara nyata. Saya akan ngomong tentang lulusan. Saya yakin semua orang di sini, mungkin kebanyakan guru di sini bukan lulusan SMA. Tapi kita harus mengenyam dulu pendidikan di Fakultas Keguruan. Let's just say about that. Sedangkan saya yakin banyak orang di luar sana ingin menjadi guru, tapi tidak punya uang untuk bisa masuk ke kampus yang let's just say belajar tentang pendidikan gitu loh. Apakah itu cukup adil ya? I mean, ternyata sepengetahuan kami gitu ya, karena memang pendidikan yang tidak merata, jadi kesempatan setiap orang untuk sukses pun juga tidak merata. Itu pertama. Kedua adalah saya ingin juga bertanya tentang beasiswa. Kenapa ya beasiswa prestasi? Atau juga bahkan ada, mohon maaf, ada beasiswa tidak mampu. Kenapa tidak semua orang mendapatkan beasiswa? Karena bisa jadi ini menjadi potensi kecurangan gitu loh. Karena yang namanya sistem ya Pak, itu bisa diakal-akali gitu loh. Setiap orang ingin mendapatkan privilege tertentu. Nah, menurut ini ada juga dari Ibu Kementerian gitu kan ya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk dari Kementerian. Relevansi tentang bagaimana kompetensi anak ini, misalkan dia sesuai bakat, contohnya begitu. Tapi di dunia ini sistemnya masih berjalan itu sesuai dengan kompetensi nilai. Orang akan diterima misalkan di pekerjaan yang bagus kalau dia IPK-nya bagus, atau dia sekolah di sekolah yang memang misalkan punya citra yang bagus. Itu bagaimana menurut Ibu sendiri sebagai perwakilan dari kementerian? Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Boleh tahu Mas dari mana? Iya, Bapak? saya lupa, terlalu menggebu-gebu. Saya Abdul Matin dari Sekolah Paradisa Cendekia di Cibubur. Oke, dari Sekolah Paradisa Cendekia Cibubur. Gimana Pak Guru terkait dengan mungkin dari Bapak Ibu semua bisa menjawab sini. Ada orang yang mungkin banyak sekali ingin menjadi guru tapi dia keterbatasan. Nah, sementara ada di situ mungkin kalau yang bisa saya tangkap bahwa untuk menjadi seorang guru harus ada sebuah pendidikan yang harus dilalui dan lain-lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Tanggapannya seperti apa Pak Guru? Secara formal dibutuhkan, tapi realitasnya sebenarnya juga tidak relevan. Jadi maksudnya gini, 80% manusia di Indonesia yang pernah mengenyam dunia pendidikan itu tidak bekerja sesuai dengan jurusan waktu dia kuliah. 80%. Ini bisa ditafsirkan macam-macam. Salah satu tafsirannya adalah bahwa universitas atau sekolah tinggi di Indonesia itu ternyata gagal untuk mencetak manusia sesuai dengan kompetensinya, karena 80% ternyata bekerja di luar bidangnya. Tetapi di situ juga bisa ketahuan bahwa ternyata guru juga sama aja seperti itu. Saya sampai sejauh ini pernah mengajar di sekitar
28 lembaga pendidikan yang berbeda sejak saya mengajar tahun 2008 sampai sekarang, karena saya pindah-pindah sekolahnya. Dari situ saya menemukan satu fakta yang agak unik, bahwa ternyata guru-guru yang paling berprestasi dan paling disukai anak justru bukan berasal dari universitas keguruan. Termasuk bapak yang barusan yang luar biasa ini anak band dulunya. Iya, betul. Saya bahkan bikin sebuah lembaga privat pada waktu itu, dan kemudian saya merekrut, ini sekalian penelitian kecil-kecilan, saya merekrut guru-guru yang berasal dari keguruan dan non keguruan. Ternyata yang paling dicintai oleh siswa-siswanya adalah yang non keguruan, walaupun ada juga yang berasal dari keguruan gitu. Jadi maksudnya ini evaluasi buat kita bersama. Jadi maksudnya secara formal kita harus mengenyam pendidikan keguruan dulu, baru kemudian layak untuk menjadi guru. Baik. Tapi pada faktanya layak atau tidak menjadi guru, dicintai atau tidak sebagai guru, profesional atau tidak sebagai guru, itu banyak yang langsung di dunia nyatanya tidak ada kaitannya dengan lembaga pendidikan mana yang pernah dia ikutin. Salah satu yang kemudian saya rasakan adalah begini, dulu waktu saya mengenyam jurusan keguruan, saya jurusan keguruan dan pilihan nomor 1. Saya bilang, saya belajar panjang ini. Ternyata saya tidak, ini sering saya sampaikan, saya ternyata tidak diajarin bagaimana caranya jadinya guru. Saya diajarin bagaimana cara bikin administrasi. Jadi bagaimana cara mengenal anak, SKS-nya cuma 2. Bagaimana cara psikologi anak, SKS-nya cuma 2. Bagaimana cara mengontrol kelas, SKS-nya tidak ada. Bagaimana cara bikin media pembelajaran, SKS-nya cuma 3. Yang banyak itu apa? Cara bikin RPP, cara bikin silabus, apa dan sebagainya. Itu hampir setengah dari semua SKS keguruan. Kalau gitu, lulusan keguruan itu jadi TU ahlinya, bukan jadi guru. Bener kan ya? Nah makanya pas di lapangan, kemudian cek bimbel-bimbel itu hanya mau merekrut guru-guru terbaik katanya kan. Nah ternyata banyak di antara mereka yang menjadi hebat, guru-gurunya jadi hebat. Karena apa? Karena ternyata hanya fokus dibebani untuk bagaimana caranya ngajar yang baik dan benar, bagaimana caranya dekat dengan siswa, bagaimana caranya menginspirasi siswa, bukan bagaimana caranya bikin administrasi 2 rim setahun. Nah makanya bener pada iya pada. Nah makanya yang tadi itu, kalau misalkan mau jadi guru kan sebenarnya harus masuk dulu ke dalam jenjang keguruan dan sebagainya. Sekali lagi ya, ini pengalaman pribadi saya, bukan berarti ini generalisasi, berarti ini adalah pengalaman pribadi saya. Ternyata juga tidak terlalu ngaruh ketika kita masuk jurusan keguruan, karena memang alasan-alasan yang tadi itu. Jadi sekarang solusinya bagaimana? Ya solusinya berarti kita fokus aja benar-benar bagaimana caranya menjadi guru, bukan hanya sebagai statusnya guru. Yang paling penting di antara semuanya itu adalah peranan kita sebagai guru. Peranan di mana kita bisa memberikan inspirasi, di mana kita bisa memberikan motivasi dan arahan untuk siswa-siswa kita mencapai masa depan yang gilang gemilang. Ya, setuju. Bagaimana seorang guru bisa menjadi inspirasi buat murid-muridnya sehingga murid-muridnya bisa melakukan sesuatu, paling tidak menyerupai, paling tidak mereka, paling enggak juga mereka bisa melampaui guru tersebut. Setuju ya, Pak Guru? Oke, kalau dari Bu Rizky? Ya, terima kasih. Tadi sepakat dengan Bapak Guru bahwa untuk formalnya memang kita harapan tetap perlu gitu ya, karena tadi ada hal-hal yang memang ini dirasa untuk jadi guru ini perlu kemampuan ini. Nah itu yang bisa dilihat kan salah satunya dari pendidikan formalnya. Tapi juga yang sekarang kita sedang godok bersama itu adalah terkait peraturan tentang linearitas, di mana tadi ya karena ada pemilihan mata pelajaran, tidak semua sekolah bisa mengakomodasi itu, tapi kita inginnya anak-anak terpenuhi gitu ya minatnya mereka, maka kita lagi cari jalan gitu ya agar tadi tidak harus semuanya dari pendidikan keguruan gitu ya, atau tidak harus semuanya guru ini dari background ini untuk bisa ngajar gitu ya, tapi kompetensinya ada.
Nah, itu yang sekarang kita sedang sedang kita buat regulasinya gitu ya, agar tadi memenuhi bisa membantu hal-hal tadi Pak gitu. Dan misalnya kalau tadi ditanyakan, kalau sekarang cari kerja juga perlu lihat sekolahnya yang ini ya gitu, terkenal gitu ya. Nah, makanya kemudian kebijakan zonasi pun di situ gitu ya, agar kita nih tidak hanya ya anak-anak unggul berkumpulnya di situ-situ saja, begitu juga guru-gurunya gitu. Lalu juga bukan kenapa kita lepaskan mata pelajaran, karena kita tidak mau prestis itu hanya di misalnya di fisika, matematika, pokoknya ilmu sains itu yang paling utama, tapi kita ingin samaratakan gitu ya, masing-masing dari berbagai keilmuan itu penting gitu. Lalu nah, berhubungan dengan tadi juga yang Pak Guru sampaikan gitu, terima kasih untuk itu. Jadi kita nih perlu sekali sebenarnya gitu ya. Ini kita juga sudah update apa sih yang perlu, kemampuan yang perlu gitu untuk sekolah keguruan gitu ya, universitas keguruan. Perlu update yang tadi disampaikan oleh Pak Gembul. Makanya kita juga meminta kemitraan gitu ya untuk sekolah-sekolah. Silakan loh kalau misalnya mau ajak kerjasama universitas-universitas yang ada pendidikan gurunya gitu ya, untuk ayo ngajar bersama di sana, diliatin nih anaknya seperti apa gitu. Saya dulu juga di sekolah Pak, guru dan kepala sekolah gitu, terus saya menerima guru ya mungkin saya juga kurang pintar menyeleksinya gitu ya, baru sebulan gurunya kabur gitu karena tidak bisa menghadapi anak-anak kelas 4 SD-nya waktu itu gitu. Nah, jadi ini yang kita rasakan bahwa memang perlu sekali teman-teman yang sedang belajar di universitas itu melihat realitanya seperti apa di sekolah. Ayo jalin kerjasamanya gitu, agar lulusan-lulusan kita pun nanti jadi berkualitas gitu ya para gurunya. Ya, nah kalau bicara tadi tentang formalitas tadi memang diperlukan, ya kan? Formalitas itu memang diperlukan, dan mungkin Pak Husein sepakat atau tidak mungkin dengan pernyataan saya ini, bahwa kita yang sebagai seseorang yang lulus dari sebuah institusi yang keguruan gitu ya, diharapkan punya ada ekspektasi yang diharapkan untuk bisa lebih engage ke anak-anak, lebih bisa mendeliver materi pembelajaran, sehingga bisa yang tadi disebut Pak Guru, bisa menjadi sosok yang bisa menjadi inspirasi dan juga bisa memberikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, akhirnya bisa disukai oleh anak-anak. Bahwa faktanya guru yang di luar dari kependidikan lebih disukai dari guru yang latar belakangnya memang mengenyam pendidikan di dunia pendidikan itu. Kira-kira gimana Mas? Kalau dari implementasinya secara guru muda nih, gitu kan? Saya kan pendidikannya linear ya, dari pendidikan jadi guru. Dan benar kata Pak tadi yang bertanya bahwa kenapa ya di Indonesia tuh kuliahnya harus dari beasiswa dan lain-lain. Kebetulan saya ngajar tuh selalu di ujung-ujung kota. Saya pertama kali ngajar di Cimahi ujung, terus di Majalaya, terus di Pangandaran, makin jauh lagi. Saya tuh melihat banyak kagetnya gitu. Ternyata ketidakmerataan ini sangat jauh banget. Apalagi saya ngelihat sekolah ini yang sangat luar biasa. Saya di Pangandaran ada gedung yang didorong sedikit aja jatuh, kayaknya itu satu kelas. Ya itulah sayangnya pemerataan ini di Indonesia. Kalau pengalaman saya, bukan untuk menjadi generalisasi, tapi sepengalaman saya setelah melihat Jawa Barat itu jauh banget, susah banget kayaknya memotivasi murid di desa sama di kota. Di kota tuh kalau kita motivasi dia tahu langkahnya kemana. Di desa tuh kalau kita motivasi dia punya batasan, merasa punya batasan. Karena keluarga saya hanya nelayan, karena keluarga saya hanya petani. Itu berat sekali, tapi ya itulah, semoga kedepannya biaya pendidikan lebih murah gitu, biar anak-anak daerah bisa menggapai cita-cita kayak anak kota. Tapi artinya menjadi seorang guru yang inspirator itu berarti ada faktor dukungan dari siswanya juga, bahwa mereka punya
seperti ada gap bahwa sudahlah saya ini cuma anak nelayan, sudahlah saya cuma anak ini. Jadi seolah-olah kayak ada faktornya bukan dari kita, Iya. bukan dari kita Tapi sebagai dari seorang guru, mereka. tapi juga ada dari murid juga yang kita memotivasi, kok susah banget gitu loh untuk mereka bisa belajar gitu loh.